Hai guys, perkenalkan, nama aku Elizabeth Valencia dengan NIM 2105 135339. Jadi di sini aku bakalan kasih penjelasan kepada kalian tentang paku-pakuan atau dengan nama latinnya Pteridopica. Jadi paku-pakuan adalah termasuk ke dalam kingdom atau kerajaan pantai. Paku-pakuan sudah memiliki kormus sejati. Oleh karena itu, paku-pakuan ini memiliki akar, batang, dan daun yang sebenarnya. Dan kita sudah bisa melihatnya dengan jelas. Paku-pakuan lebih maju dibandingkan dengan lumut, walaupun struktur tubuhnya masih sederhana. Paku-pakuan memiliki akar serabut dengan batang berbentuk rizoma. Paku-pakuan memiliki dua jenis daun berdasarkan ukurannya, yaitu ada paku-pakuan berdaun makrofil dan ada paku-pakuan berdaun mikrofil. Paku-pakuan berdaun mikrofil seperti ini. Daunnya berukuran besar, sudah memiliki tulang daun. Sedangkan paku-pakuan berdaun mikrofil, dia daunnya itu kecil-kecil, berbentuk seperti sisik ataupun kecil-kecil. Dia tidak memiliki batang dan tulang daun seperti ini. Di sini dia tidak memiliki tulang daun dan daunnya itu kecil-kecil. Oleh karena itu ini disebut dengan paku-pakuan berdaun mikrofil. Berdasarkan fungsinya, daun-daun di paku-pakuan ini terbagi menjadi dua jenis juga, yaitu ada paku topopril dan ada paku sporofil. Paku topopril adalah paku yang berfungsi untuk menghasilkan atau membuat fotosintesis seperti ini. Ini disebut dengan daun topopril. Sementara yang di belakangnya ini disebut dengan daun sporofil. Jadi nanti ketika dia sudah agak tua, di sini akan muncul sporofil. Tetapi tergantung paku-pakuannya juga, apakah dia steril atau dia berjenis fertil. Nah, ini dia. Ini disebut dengan paku daun-daun berjenis sporofil, yaitu paku yang daunnya menghasilkan spora. Nah, dari kedua jenis daun ini kita dapat menemukan daun berjenis steril dan daun berjenis fertil. Daun steril adalah daun yang tidak menghasilkan spora atau mandul, seperti paku-pakuan ini. Dia tidak menghasilkan spora, jadi ini disebut dengan daun steril. Sementara yang ini tadi, ini disebut dengan daun fertil karena dia menghasilkan spora. Nah, yang ini, yang berwarna hitam ini, kotak-kotak ini, dan ada juga dia yang berwarna merah, ini disebut dengan spora. Spora ada di dalam ini. Dan ini sekumpulan ini disebut dengan kotak-kotak ini disebut dengan sorus. Di dalamnya ada spora dan sekumpulan ini disebut dengan sporangium. Nah, paku-pakuan ini bereproduksi menggunakan dua cara, yakni bisa menggunakan cara generatif dan bisa juga menggunakan cara vegetatif. Dengan cara generatif berarti paku-pakuan ini dia melakukan reproduksi dengan pembuahan sel
telur dan sel jantan, yaitu spermatozoid dan juga ovum. Kemudian dia akan menghasilkan gamet dan terbentuklah paku-pakuan baru atau paku muda. Dan sementara secara vegetatif, dia itu berkembang biak dengan menggunakan spora seperti ini tadi. Ini berarti paku-pakuan ini menggunakan cara reproduksi dengan vegetatif. Nah, paku-pakuan melakukan reproduksi secara generatif dan vegetatif secara bergantian. Pergantian ini disebut dengan metagenesis. Pada umumnya, paku-pakuan ini lebih sering menggunakan reproduksi secara vegetatif, yaitu dengan spora. Sementara untuk lumut, dia lebih sering menggunakan dengan cara generatif, yaitu dengan cara pembuahan sel telur dan juga sel jantan. Nah, paku-pakuan ini yang paling membedakannya dengan tumbuhan lain itu adalah ketika dia masih muda, dia akan menggulung seperti ini. Dan selain ciri khusus ini, paku-pakuan ini juga tidak memiliki bunga ataupun tidak berbiji. Jadi inilah hal yang sangat membedakannya dengan tumbuh-tumbuhan yang lain. Paku-pakuan sangat beragam dan banyak jenisnya di dunia ini, tersebar di seluruh belahan dunia, baik di wilayah Asia maupun Eropa. Nah, sekarang kita masuk ke pengklasifikasi paku-pakuannya ya. Jadi, paku-pakuan diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Apa sajakah ketiga jenis pengklasifikasian itu? Yaitu yang pertama adalah paku homospora atau disebut juga dengan paku isospora. Yang kedua adalah paku heterospora dan yang ketiga adalah paku peralihan. Yang pertama, paku homospora atau yang disebut juga dengan paku isospora adalah paku yang menghasilkan spora dengan jenis yang sama. Dan sporanya itu belum diketahui apakah berjenis jantan atau spora betina. Contohnya adalah paku kawat atau dengan nama latin Lipocodium. Dan yang kedua adalah paku heterospora. Paku heterospora adalah paku yang menghasilkan spora dengan ukuran dan jenis yang berbeda. Spora jantan lebih kecil atau mikrospora, sedangkan spora betina ukurannya lebih besar atau makrospora. Contohnya terdapat dalam paku rane. Ini dia paku rane. Jadi paku rane ini termasuk ke dalam paku jenis heterospora. Dan yang ketiga adalah paku peralihan. Paku peralihan adalah paku yang memiliki spora dengan jenis yang berbeda. Terkadang dia berjenis spora jantan dan terkadang dia berjenis spora betina. Contohnya adalah paku tanduk rusa atau dengan nama latinnya Equiatum. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis dan macam-macam paku-pakuan ya. Baik itu paku yang untuk hiasan maupun paku yang bermanfaat dan berguna bagi manusia. Yang pertama adalah paku merak atau Selaginella mildenoi. Adalah spesies Specimos yang dikenal dengan nama umum Mildenous spicemos dan pakis merak karena daunnya yang berwarna hijau kebiru-biruan. Jika dilihat dari sisi kiri, berwarna hijau. Jika dilihat dari sisi kanan, berwarna biru. Tumbuhan ini dapat merambat atau memanjat. Tunasnya dapat mencapai panjang hingga beberapa meter. Klasifikasi ilmiah paku merak.
merupakan dari kerajaan Plantae. Kelompoknya Thraseospintes. Kelompok Lysopintes, genusnya Selaginella. Kelompok Lysopodiospid, ordo Selaginellales. Keluarga Selaginellaceae, spesiesnya Wildenowi. Yang kedua adalah paku jari atau Bigodium flexuosum. Rimpangnya menjalar pendek, entalnya menjari, tepi daun bergerigi, ujung runcing, penasi menggarpu, tangkai dikotong, ganda, bersayap, berwarna hijau muda, dan fertil tidak ditemukan, tidak umum sebagai epifit. Habitatnya epifit pada akar, terestrial pada tanah datar dan tanah miring. Yang ketiga adalah paku resam atau Lineariaris. Resam atau paku andam merupakan jenis paku yang besar yang biasa tumbuh pada tebing-tebing di tepi jalan di pegunungan. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar, dua, dan tangkainya bercabang mendua. Nama ilmiahnya adalah Dicranopteris linearis. Klasifikasi lebih tinggi Dicranopteris linearis Broom et al. Dicranopteris linearis Broom et al. Kelasnya Pteridopsida, familinya Glegheniaceae, divisi Pteridophyta, ordo Glegheniales. Dan yang keempat adalah paku duit-duitan atau Heterophyllum. Bentuknya lingkaran seperti duit, biasanya merayap pada batang pepohonan. Perasan daunnya digunakan untuk mengobati batuk-batuk atau pencuci perut. Bentuk sporangium dan spora pada tumbuhan paku duit-duitan adalah bulat, sedikit opal. Paku-paku duit-duitan mempunyai nama latin Drymoclosum heterophyllum. Kingdomnya adalah Plantae. Dan subkingdomnya adalah Tracheolobionta, tumbuhan berpembuluh. Divisinya Pteridophyta, paku-pakuan. Kelasnya adalah Pteridopsida, subkelasnya adalah Polypoditae, dan ordonya adalah Polypodiales, famili Polypodiaceae, dan jenisnya adalah Drymoclosum, spesiesnya Drymoclosum heterophyllum. Yang keempat adalah paku tali atau Andiantum latiifolium ram. Rimpang menjalar panjang dengan sisik berwarna coklat, ental pinnatus dan bercabang. Anak daun berbentuk trapesium dengan tepi bergerigi, penasi menggarpu, tangkai ramping berwarna hitam. Tangkai dekat akar terdapat sisik berwarna coklat. Sorus linear sedikit melengkung terletak pada tepi anak daun. Habitatnya adalah terestrial pada tanah datar, celah akar pada kondisi ternaungi. Kingdomnya adalah kingdom Plantae, subkingdomnya adalah Tracheolobionta, divisinya Pteridophyta, subkelasnya adalah Polypoditae, dan kelasnya adalah Pteridopsida, ordo Polypodiales, familinya Pteridaceae, dan genusnya adalah Adiantum, spesies Adiantum latifolium lam. Yang keenam adalah paku kelakai. Rimpang menjalar panjang, ental pinnatus, tepi daun bergerigi, berwarna hijau muda mengkilap, penasi menggarpu, daun fertil tidak ditemukan, tidak umum sebagai epifit. Habitatnya adalah epifit pada ketiak daun Elaceae gonianensis, kerajaan Plantae, divisi Pteridophyta, kelasnya adalah Pteridopsida, ordonya Blackchenales, familinya Blackchenaceae, dan genusnya adalah Stenochalaena, dan spesiesnya adalah S. palustris. Nama binomialnya adalah Stenochalaena palustris. Broom et bed. Dan yang ketujuh adalah paku sepat. Neplolipate. Rimpang menjalar panjang, ental pinnatus, tepi daun bergerigi, berwarna hijau muda mengkilap, penasi menggarpu, daun fertil tidak ditemukan, tidak umum sebagai epifit.
Habitatnya epifit pada ketiak daun Elaeae guineaensis. Kerajaannya adalah kerajaan Plantae. Divisi Pteridophyta, kelasnya adalah Pteridopsida, ordonya adalah Blacknaiales, familinya adalah Blacknaceae, dan genusnya adalah Stenchonalaena, dan spesiesnya adalah S. palustris. Nama binomialnya adalah Stenchonalaena palustris. Boom and Death. Yang kedelapan adalah Pachypteris tripartita, rimpang menjalar pendek, pentalnya bilipinnatus, pinnatifid, terbagi menjadi 3 percabangan utama, setiap percabangan bercabang 2-4 anak daun. Susunan anak daun berseling, tepi berkorbus, daun licin dan mengkilat, tangkai licin, tampak aksesoris, tanpa bahan, daun fertil tidak ditemukan. Habitatnya terestrial pada tanah datar. Kingdomnya adalah Kingdom Plantae, subkingdomnya adalah Casteobionta, divisinya adalah Pteridophyta dan kelasnya adalah Pteridopsida. Subkelasnya adalah Polypodiaceae dan ordonya adalah Polypodiates. Genus Pteris dan familinya adalah Pteridaceae. Spesiesnya adalah Pteris tripartita sw. Yang kesembilan adalah paku pedang atau Nephrolepis. Paku pedang mudah beradaptasi dengan lingkungannya karena bersifat epifit, tumbuh menumpang pada tumbuhan lain, serta memiliki rizoma atau rimpang atau batang menjalar yang tahan kering dan menjalar kemana-mana. Nama ilmiahnya adalah Nephrolepis. Klasifikasi lebih tinggi adalah Nephrolepidaceae. Kerajaannya adalah kerajaan Plantae. Tingkatan taksonnya adalah genus. Familinya adalah Lomariopsidaceae dan kelasnya adalah Pteridopsida. Sekian penjelasan dari saya mengenai macam-macam dari paku-pakuan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.